5 vegetasi terbaik yang harus Anda tanam jika ingin memulai berbudidaya lebah tanpa sengat atau trigona untuk pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel YouTube saya yang membahas tentang lebah tanpa sengat dan alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video narasi yang akan memberikan rekomendasi vegetasi yang harus Anda tanam sebagai pemula yang ingin berbudidaya lebah tanpa sengat atau trigona. Tidak usah berlama-lama, berikut 5 daftar vegetasi tersebut. Di posisi pertama ada bunga air mata pengantin. Jadi bunga air mata pengantin ini cukup populer di kalangan pembudidaya lebah tanpa sengat karena sangat mudah untuk ditanam, tidak membutuhkan perawatan yang cukup signifikan, cukup ditanam di pot atau langsung di tanah dengan membuatkan rambatan, karena bunga air mata pengantin ini merambat, terus bunganya sangat indah, mengandung polen dan nektar yang sangat dibutuhkan oleh lebah tanpa sengat. Waktu berbunganya pun pasca pertama kali tanam itu hanya membutuhkan 3 bulan, maka tanaman ini akan berbunga. Saran sebagai sesama pembudidaya lebah tanpa sengat yang ingin menanam bunga ini, sebaiknya tempat atau posisi ditanamnya bunga ini langsung terkena sinar matahari, karena dengan terkena sinar matahari bunga ini akan cepat berbunga dan berkembang dengan baik. Kemudian di posisi kedua ada bunga pukul 9 atau biasa juga dikenal sebagai bunga Yolanda. Bunga ini cukup unik, seperti namanya dijuluki sebagai bunga pukul 9 karena hanya mekar pada waktu pagi sekitar jam 8, kemudian akan selesai sekitar pukul 11 atau 12 siang. Bunga ini mengandung polen, pure polen, tidak mengandung nektar. Mungkin ada nektar, tapi lebah itu sepanjang pengalaman saya hanya mengambil polen di bunga ini. Mengapa saya merekomendasikan bunga ini? Karena bunga ini sangat mudah untuk ditanam, tidak membutuhkan perawatan khusus. Memperbanyaknya cukup di stek, kemudian ditanam di polybag, pot, atau langsung di tanah. Sekitar 1 bulan bunga ini sudah berbunga. Kemudian yang ketiga, vegetasi yang saya bisa rekomendasikan adalah Santos Lemon. Jadi Santos Lemon itu ada 2 macam, ada yang bunganya berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Bunga ini sangat banyak mengandung nektar dan polen. Berdasarkan pengalaman saya, lebah tanpa sengat cenderung mengambil nektar di bunga ini ketimbang polen, walaupun tidak menampik bahwa bunga ini banyak mengandung polen. Jenis lebah seperti biroi dan itama sangat suka bunga ini. Nektar yang dihasilkan oleh bunga Santos Lemon ini cukup manis dan melimpah di setiap bunganya. Jika Anda tertarik untuk menanam bunga ini, disarankan untuk ditanam di pot, kemudian diberikan pupuk agar bertumbuh dengan baik, dan tempatnya pun harus tempat yang terpapar sinar matahari langsung full, sehingga bunga ini akan cepat berbunga. Kemudian rekomendasi vegetasi yang keempat adalah bunga paitan. Dari namanya mungkin Anda kurang familiar dengan bunga ini. Beberapa teman pembudidaya juga mungkin tidak akan merekomendasikan bunga ini karena berdasarkan pengalaman, nektar dari bunga ini terasa pahit. Namun mengapa saya cenderung merekomendasikan bunga ini? Karena bunga ini cukup mudah untuk ditanam. Bunganya seperti bunga matahari. Kandungan bunga ini sangat melimpah akan polen, sehingga akan sangat baik untuk perkembangan lebah tanpa
tanpa sengat yang akan Anda budidaya. Karena yang perlu kita tekankan pada saat kita baru mulai berbudidaya lebah tanpa sengat itu adalah ketersediaan serbuk sari atau polen dan nektar, sehingga lebah yang kita budidaya itu bertahan dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah singkong karet, biasa juga dikenal dengan singkong hutan. Sering dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Bunganya sangat disukai lebah tanpa sengat, berbunga sepanjang tahun, cukup mudah untuk dibudidayakan, cukup di stek batang saja, ditancapkan di tanah, maka tanaman ini akan tumbuh dengan baik. Sekitar 3 atau 4 bulan, maka tanaman singkong karet ini sudah akan berbunga. Sering dijuluki sebagai tanaman anti hujan karena bunganya itu menghadap ke bawah, sehingga pada musim hujan menjadi favorit bagi lebah tanpa sengat. Itulah dia 5 vegetasi terbaik yang harus Anda tanam jika ingin memulai berbudidaya lebah tanpa sengat atau trigona. Disclaimer bahwa 5 vegetasi ini belum termasuk dengan vegetasi yang menghasilkan resin. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang vegetasi yang menghasilkan resin terbaik. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, subscribe, share video ini jika bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.